Ada beberapa kisah yang abadi, bukan karena jawabannya, tapi justru karena kedalaman misterinya. Nah, ini salah satunya. Sebuah cerita tentang api yang menyala di tengah malam bersalju. Tapi yang ia tinggalkan bukanlah abu, melainkan keheningan yang membekukan selama puluhan tahun. Coba kita pikirkan pertanyaan ini sejenak. Sebuah paradoks yang menghantui satu keluarga, seumur hidup mereka, dan jadi salah satu misteri paling kelam dalam sejarah Amerika. Kita mundur ke Fayetteville, West Virginia. Di tengah hangatnya suasana malam kudus, keluarga Soder sedang bersiap untuk beristirahat. George dan Jenny, imigran dari Italia, udah membangun hidup yang mapan bersama 10 anak mereka. Tapi, takdir punya rencana lain yang jauh lebih kelam malam itu. 5 dari 10 anak keluarga Soder, yang seharusnya lagi tidur nyenyak di kamar atas, lenyap, begitu saja. Lenyap tanpa jejak, seolah ditelan oleh api dan gelapnya malam. Mari kita kembali ke malam tragis itu. Tepat jam 1 dini hari, Jenny Soder terbangun karena bau asap yang menyengat. Dalam kepanikan, ia dan George berhasil menyelamatkan 4 anak mereka. Tapi 5 lainnya, Maurice, Martha, Lois, Jenny, dan Betty masih terperangkap di lantai atas yang sudah jadi lautan api. Saat fajar hari Natal tiba, yang tersisa hanyalah puing-puing hitam. Pihak berwenang dengan cepat menutup kasus ini. Tapi bagi keluarga Soder, mimpi buruk mereka justru baru saja dimulai. Dan puing-puing itu menyimpan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Nah, disinilah semuanya mulai terasa janggal. Laporan resmi bilang penyebabnya korsleting listrik. Tapi keluarga Soder yakin betul lampu-lampu di rumah masih menyala saat api mulai membesar. Dan yang paling menghantui, dari kelima anak mereka tidak ada satupun serpihan tulang yang ditemukan. 0 sama sekali. Fakta dari ahli ini seolah membenarkan firasat terburuk Jenny. Api itu cuma membakar mereka sekitar 45 menit. Secara ilmiah, itu nggak cukup panas dan nggak cukup lama buat melenyapkan 5 kerangka manusia sampai tak bersisa. Pertanyaan yang tak terelakkan pun muncul. Kalau mereka tidak terbakar, lalu kemana mereka pergi? Coba lihat rangkaian kejadian ini. Terlalu banyak kebetulan yang aneh. Tangga yang biasa dipakai untuk keadaan darurat, hilang. Kedua truk milik George yang bisa dipakai buat manjat, tiba-tiba mogok. Telepon buat minta tolong, kabelnya ternyata sudah dipotong. Bahkan, pemadam kebakaran baru datang berjam-jam kemudian. Ini sepertinya bukan lagi kecelakaan. Ini terasa seperti sabotase. Setiap jalan untuk menyelamatkan diri seolah sudah ditutup rapat-rapat. Seiring berjalannya waktu, keluarga Soder mulai menyusun kepingan-kepingan puzzle yang mengerikan. Dan ceritanya pun bergeser. Dari sebuah kecelakaan tragis menjadi sebuah konspirasi yang sangat terencana. Kalau kita lihat lagi ke belakang, polanya jadi sangat jelas dan bikin merinding. Lihat saja timeline ini. Mulai dari ancaman langsung di bulan Oktober karena pandangan politik George, lalu peringatan terselubung soal kebakaran, sampai ada orang asing yang mengawasi anak-anaknya. Puncaknya, ya di malam Natal itu. Jenny mendengar suara dentuman keras di atap, tepat sebelum api berkobar. Ini semua bukan pertanda biasa. Ini adalah rentetan sebuah rencana. Ini adalah ancaman yang sangat eksplisit yang diterima George, yang memang dikenal vokal mengkritik diktator Italia, Benito Mussolini. Ancaman ini secara langsung menghubungkan pandangan politiknya dengan takdir mengerikan yang menimpa keluarganya. Lalu, muncullah secercah harapan yang paling menyiksa. Laporan demi laporan datang dari berbagai saksi mata yang mengaku telah melihat anak-anak Soder yang hilang, jauh dari lokasi kebakaran. Bayangkan ini. Kesaksian mulai berdatangan dari orang-orang yang nggak saling kenal, tapi ceritanya mirip. Ada yang lihat anak-anak itu di dalam mobil yang ngebut pas rumahnya terbakar. Ada pelayan restoran yang menyajikan sarapan buat mereka keesokan paginya. Dan selalu, mereka terlihat bersama orang-orang dewasa berwajah asing yang digambarkan berpenampilan seperti orang Italia. Harapan yang menyakitkan pun mulai tumbuh. Jangan-jangan mereka tidak tewas, mereka diculik. Maka dimulailah pencarian tanpa henti. Selama puluhan tahun, keluarga Soder menghabiskan semua yang mereka punya demi mencari jawaban. Sampai suatu hari, sebuah petunjuk yang paling mengejutkan datang lewat pos. Mereka memasang papan reklame besar ini. Wajah kelima anak mereka menatap setiap orang yang lewat. Jadi semacam pengingat abadi akan kehilangan yang belum terjawab dan harapan yang menolak untuk padam. Setelah lebih dari 2 dekade dalam keheningan, sebuah amplop tanpa alamat pengirim mendarat di kotak surat mereka. Di dalamnya, ada sebuah foto yang akan menghantui mereka selamanya. Di dalamnya ada foto seorang pemuda. Coba lihat baik-baik perbandingannya. Rambut ikal yang gelap,
hidung yang lurus dan tegas, bahkan kemiringan alis kirinya yang khas itu sama. Bagi keluarga Soder, tidak ada keraguan sedikit pun. Itu adalah putra mereka, Louis, yang kini sudah dewasa. Tapi pesan di baliknya justru menambah misteri. Ada nama saudaranya, Frankie, dan kode-kode aneh. Angka 90132 itu ternyata kode pos untuk Palermo, Sisilia di Italia. Apakah ini petunjuk kemana Louis dan mungkin saudara-saudaranya di bawah? Keluarga Soder sampai menyewa detektif swasta untuk pergi ke Italia melacak petunjuk ini. Tapi anehnya, sang detektif tidak pernah kembali dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Misteri ini, seperti api itu sendiri, malah meninggalkan lebih banyak pertanyaan. Jadi, kita dihadapkan pada dua realitas yang saling bertabrakan. Di satu sisi, ada kisah resmi tentang kecelakaan tragis. Tapi di sisi lain, ada bukti-bukti lapangan yang menceritakan kisah yang sangat berbeda. Kabel telepon yang sengaja dipotong, tulang yang ternyata tidak cocok, bahkan ada penemuan aneh seperti hati sapi yang sengaja dikubur untuk mengelabui. Ini bukan lagi soal kecelakaan, ini soal konspirasi. Dan inilah bagian yang paling tragis dari semuanya. George dan Jenny tidak pernah sekalipun berhenti berharap. Mereka meninggal dunia dengan membawa luka dan pertanyaan yang sama yang mereka hadapi di pagi Natal tahun 1945. Papan reklame itu akhirnya diturunkan pada tahun 1999 setelah Jenny meninggal. Teori ini yang menghubungkan latar belakang George dan pandangan politiknya terasa paling masuk akal kan? Apakah mereka diculik sebagai bentuk balas dendam dan dibawa kembali ke tanah air leluhur mereka, jauh dari jangkauan orang tua mereka? Mungkin kita tidak akan pernah tahu jawabannya. Pada akhirnya, misteri ini meninggalkan kita dengan sebuah renungan. Ini bukan cuma sekadar kasus orang hilang. Ini adalah pengingat tentang bagaimana cinta dan harapan orang tua bisa bertahan melampaui logika, melampaui waktu, bahkan melampaui kematian itu sendiri, menjadi sebuah warisan yang jauh lebih abadi daripada api manapun.